Aku saya yang mengedit video, pembuatan thumbnail. Di sini saya akuin saya salah besar. Saya minta maaf kepada teman-teman semuanya kalau dengan cara saya membuat video itu judul atau ngedit video. Saya minta maaf, itu kesalahan besar saya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guler di channel TV Laskar Kristus ini. Selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Kiranya hari ini merupakan hari yang istimewa bagi kita dan hari dimana kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kali ini kita kembali untuk membahas Jafilda TV ya, yang sedang viral baik di TikTok, di Instagram, di Twitter dan juga di YouTube ya, teman-teman. Kenapa? Karena beliau ya, atau Mbak Jafilda TV itu membuat sebuah konten yang memang settingan ya, hanya saja itu terlalu bombastis dan juga ini membawa kerana miskomunikasi soal agama nantinya teman-teman sekalian, karena kontennya itu berisikan tentang renungan agama. Artinya seharusnya perempuan menurut perspektif agama dia, yaitu agama Islam, perempuan itu wajib nutup aurat dengan menggunakan hijab ya. Jadi ada juga dari pihak muslim nggak suka, jadi pakaian terbuka ya, lengannya sampai seperti biasa aja teman-teman sekalian, tetapi mereka berjilbab, tidak harus menutup semuanya. Tetapi menurut Jafilda TV ya, seharusnya nutup semua dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Kalau perlu pakai kaos tangan, kaos kaki ya. Kalau kita lihat Jafilda TV itu teman-teman sekalian, kita nggak tahu wajah aslinya ya. Nah teman-teman sekalian, kenapa saya kembali membahas ini? Karena saya dapatkan satu videonya di mana mereka membuat klarifikasi dan juga sekaligus meminta maaf kepada netizen. Oleh karenanya ini perlu kita apresiasi, dan saya mengajak kita untuk mendengarkan apa yang menjadi klarifikasi dan juga permohonan maaf mereka berikut ini. Meluruskan kejadian sebenarnya yang banyak terjadi maksudnya yang banyak lagi di posting-posting di media, maksudnya di Instagram, di Google dan di YouTube, potongan-potongan video dan caption-caption yang tidak sesuai sama faktanya gitu. Di sini kita tidak cari pembenaran sama sekali, enggak, tapi di sini kita meluruskan hal kejadian sebenarnya. Kan pasti bertanya-tanya, banyak banget yang DM, banyak banget juga yang bertanya kejadian sebenarnya kayak gimana. Jadi seperti yang yang diposting oleh Little Fiction yang di Twitter, yang captionnya banyak pelanggaran berat dari video ini. Datang tak diundang, merasa berhak menutupi aurat orang lain, nanya agama belakangan, pokoknya insight tutupi dulu. Sudah ditolak, tetap dikejar agar mau mendengarkan dakwahnya sebagai renungan, entah apalagi namanya jika bukan maksa gitu. Jadi kan di sini captionnya, ini salah satu aja saya baca di Twitter, captionnya itu seakan itu udah kejadian sebenarnya, maksudnya kejadian dalam konten tersebut gitu. Yang mengatakan juga di salah satu Instagram ya, nanti kita cantumin gitu di video, kayak mendatangi orang lain, mengobjektifikasi, memaksa orang lain, mengintimidasi orang lain, mengontenkan dan mempublikasikan tanpa izin dengan tujuan komersil gitu. Dan itu sama sekali tidak benar gitu. Tanpa izin, memposting diam-diam, memvideokan diam-diam, itu sama sekali tidak benar. Di sini kita hanya meluruskan saja gitu ya. Kejadian sebenarnya mungkin di sini ada saksi juga, terus ada juga ini talent kita yang mungkin kalian tonton di YouTube yang video terakhir, yang mungkin di sana banyak hujatan yang dianggap saya memaksa dan saya briefing bajunya dulu di apalah gitu, enggak. Mungkin dari pihak Delasi sendiri yang di sini tanpa disetting bicaranya ya, kalian bisa DM dia atau apa terserah gitu. Oke teman-teman sekalian, ternyata kita paham di sini. Video selama ini yang mereka buat itu hanya settingan
doang, alias mereka ini sudah bermufakat sebelum buat rekaman. Tetapi teman-teman sekalian, apakah memang ada kesalahan di situ? Tentu saja ada kesalahan, ya. Kenapa? Karena itu mereka melibatkan orang-orang yang non Islam. Ya, mereka juga seakan di video mereka dalam pembukaan langsung tanya agama, langsung bilang tutup aurat gitu ya. Ya jelas bahwa orang-orang akan berpikir ini orang tak punya kerjaan gitu ya. Sesuci apa sih kamu gitu. Langsung ngatur orang harus pakai hijab, harus tutup aurat gitu. Nah, yang paling pelanggarannya adalah juga meminta non-Islam, yaitu orang-orang Kristen teman-teman sekalian, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan, untuk menggunakan hijab seperti Mbak Jafilda TV. Dan ini sangat melanggar gitu. Apalagi dengan bahasa ini sebagai renungan gitu. Dan ini sebagai rasa toleransi. Nah, banyak sekali kasus tuh. Hanya gara-gara itu, tak apa-apa kok, hanya coba gitu ya. Nah, akhirnya karena banyak banyak dari pihak penonton, netizen berkata, cocok kamu ya jadi muslim, mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya. Akhirnya ini secara tidak langsung mempengaruhi iman seseorang untuk pindah ke agama Jafilda TV. Nah, ini sih kesannya. Dan apalagi ini bahan renungan gitu. Jelas ya kan, membawa ke ranah agama, iman, kepercayaan, dan ada ya ikhtiar untuk memaksakan seseorang untuk ikut aliran Anda, ya Mbak Jafilda TV dan kawan-kawan ya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan untuk melihat klarifikasi mereka. Coba dilihat. Jadi aku tuh biasanya emang pakai baju yang terbuka, kurang suka gitu baju yang tertutupin aja. Baju tertutup karena emang panas di luar, makanya pakai baju yang tertutup. Nggak ada di setting bajunya juga, cuman dikasih baju yang tertutup. Kalau aku sih free aja gitu. Terus mungkin kejadian gitu, konten sebenarnya waktu awal gitu, apakah benar gitu kita memaksa gitu? Nggak, Kak Zafilda nggak memaksa aku, cuman akunya aja yang free ya kan. Ya, Akunya di sana kayak apa ya, mungkin dia Kak Zafilda cuma menawarkan. mungkin jelaskan ya gimana. Jadi kayak gini lah, dia dalam istilahnya setelan kita menawarkan dia mau atau enggak gitu. Cuman dia itu karena maksudnya dia memang udah biasa pakaian terbuka gitu, tanpa kita briefing kita harus pakai baju terbuka, kamu pakai ini. Enggak, itu enggak benar. Jadi pihak setelan tersendiri tadi juga udah bilang kalau ini memang dari dirinya sendiri memang udah mengakui dia memang biasanya udah pakaian terbuka gitu. Jadi kita menawarkan terlebih dahulu ketika dia mau. Kalau kita mungkin di sini banyak orang yang bilang kita memposting tanpa izin atau apa, itu nggak benar. Ya, justru di sini kalau kita diizinin buat posting, kita bakal posting. Kalau enggak, kita bakal nggak upload gitu. Nah, justru kalau kita udah upload, berarti kita udah dapat izin dari pihak talent atau si target gitu. Jadi kalau unsur paksaan enggak. Di sini kalau terkait dengan video yang tersebar luas, mungkin yang udah viral atau secara luasnya, kami tidak membenarkan atau membela kami sendiri, cuma di sini kita meluruskan. Di sini kami juga akuin salah ya. Kami minta maaf atas kesalahan yang udah mungkin terkesan di teman-teman semuanya di luar sana terkait pembuatan video ini. Kita akuin kita salah, kita minta maaf, tapi kita cuma meluruskan saja di sini terkait video yang viral dengan caption memaksakan itu kalau kita lihat dari full video kita bisa ambil kesimpulan di sana kayak gimana. Cuman di awal mungkin kita briefing dulu si target senyamannya mereka. Kita minta kepada mereka apakah si target mau nggak kalau kita briefing skenario-nya seperti ini, mau nggak dia. Jadi ketika seperti itu si talent memposisikan diri, menyesuaikan diri. Oh ya, saya akan menyesuaikan diri ketika dimana nanti ketika ditawarin, atau gimana reaksi saya ketika ditawarin pakai hijab atau tutup aurat. Kemudian di sini saya akuin juga selaku saya yang
mengedit video, pembuatan thumbnail. Di sini saya akuin saya salah besar. Saya akuin, saya minta maaf kepada teman-teman semuanya kalau dengan cara saya membuat video itu judul atau ngedit video. Saya minta maaf itu. Ya, teman-teman sekalian, jelas ya, mereka itu sebenarnya tulus juga untuk meminta maaf, dan tentu saja kita akan memaafkan hal itu ya. Hanya saja kita lihat teman-teman sekalian apa yang mereka lakukan ya memang betul-betul salah ya, termasuk yang disampaikan oleh bro tadi ya yang barusan bicara. Memang untuk pembuatan thumbnail video itu terlalu bombastis teman-teman sekalian. Katanya untuk nutup aurat, tetapi thumbnailnya justru open ya, buka-bukaan teman-teman sekalian, seksi gitu ya, seharusnya diburamkan ya, apalagi itu kalau seandainya non Islam ya. Jadi otomatis kan akan mengundang apa namanya itu banyak hujatan gitu ya. Oh betul lah, wajarlah dia kan kafir gitu. Ya itu biasanya. Ya karena kita tahu bahwa ini soal agama, busana agama sangat sensitif sekali bro. Ya dan juga Mbak Jafilda sangat sensitif. Ya makanya ada saya bahas video kalian itu. Ya karena saya merasa ini sangat berbahaya terhadap orang-orang Kristen. Ya orang-orang Kristen yang kalian posting, contohnya saja yang beragama Katolik itu ya, yang masih anak-anak yang rambut pirang. Ya itu kan dicek di komentar-komentar di video itu banyak sekali loh. Ya yang komentar yang kemudian itu ya tak enak untuk dibacakan gitu. Ya dan lebih dari itu kalian juga penuh dengan hujatan. Kalian semua disalahin gitu. Ya makanya ya harus memang berhenti gitu. Mungkin bikin konten yang lain. Ya wajar aja sih ya. Namanya saja juga berusaha ya menghibur, mengedukasi. Tetapi mungkin kali ini ya video yang kalian buat itu ya menyinggung banyak orang, menyinggung agama tertentu ya, yaitu agama Katolik dan agama Kristen dan bahkan agama Islam sendiri. Soalnya saya melihat di komentar-komentar itu banyak dari Muslim, saya Muslim tapi tidak suka caranya gitu. Siapa dia sampai ngatur-ngatur gitu. Nah jadi dalam hal ini saya menyarankan lagi ya untuk memang video-video yang viral itu yang memang kurang bagus, apalagi itu video dari teman-teman Kristen ya yang bukan Islam ya, itu dihapus lah ya, dihapus. Dan semoga sukses ya di konten-konten berikutnya ya, bikin lagi hal yang menarik supaya channelnya dia disukai orang ya, disukai orang, dirubah lagi temanya apa gitu supaya penonton juga tahu ya. Berarti setelah mereka sudah minta maaf, videonya dihapus, lalu apa namanya mereka bikin konten yang berbeda daripada itu. Karena buat saya sangat tidak cocok sih ya kalau dilanjutkan untuk pemaksaan penggunakan hijab itu ya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan klarifikasi mereka dan juga kata maaf mereka ini, memaafkan mereka, dan biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Kita ambil sisi positifnya. Yang ngancam-ngancam mau laporkan, undur dulu ya, undur, jangan lanjutkan ya gitu. Orang udah minta maaf jadi harus dimaafin ya. Jangan sampai kita lalu menjadi hakim juga atas mereka. Tidak usah, setiap orang pasti punya kesalahan ya. Setiap orang pasti ada kekurangannya. Oleh karenanya, mari kita tetap menjaga keutuhan NKRI. Kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita satu adanya. Tetapi mari saling menghormati, saling menjaga, saling bergandengan ya untuk memajukan negara kita, yaitu Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya Arif Gule undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you. Amen.